Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, mahasiswa Universitas Terbuka Yogyakarta dan UPBBJ Muntilan. Saya akan mempresentasikan modul 6 materi kuliah Komputer dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Kegiatan belajar 1. Belajar berbasis aneka sumber. TIK Sumber Belajar Anak Usia Dini. Revolusi informasi telah mengubah sistem komunikasi dunia dewasa ini. Tidak ada lagi batas-batas geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Akses ke dunia global pun menjadi sangat mudah, efisien, dan fleksibel. Berhubungan dengan hal itu, kehadiran teknologi telah meningkatkan kualitas dan keampuhan pendidikan itu sendiri, sebagaimana 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO, antara lain learning to know, learning to do, learning to be, dan learning together. Penerapan TIK memiliki keunggulan yang sangat besar, yaitu tersedianya informasi secara luas, cepat, dan tepat, adanya kemudahan dalam proses pembuatan administrasi, dan dukungan proses belajar mengajar. Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Manfaat lain dari TIK adalah bagaimana membantu guru dan peserta belajar untuk meningkatkan kreativitas, motivasi, dan memberi peluang pada perubahan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Tujuan lain dari pengembangan TIK dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, meningkatnya keterampilan masyarakat dan peneliti di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, terselenggaranya program-program pelatihan, pendidikan, dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi, baik secara manajerial maupun teknis. Yang ketiga, meningkatnya pembudayaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Eric Dyson, mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah perangkat teknologi yang berperan dalam mengolah, menyimpan, mentransformasi informasi melalui sistem elektrik dengan bantuan software, hardware untuk diakses demi kepentingan orang banyak. Sementara menurut Bambang Warsito, beliau mendefinisikan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana. Di dalamnya ada hardware, software, dan brainware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, dan mengorganisasikan serta menggunakan data secara bermakna. Menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi, menyatakan bahwa TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah perangkat teknologi berbantuan software, hardware, dan brainware yang mampu menyimpan, mengolah, dan menyediakan berbagai macam informasi dan digunakan untuk kepentingan manusia. Selanjutnya, teknologi komunikasi. Ada beberapa pengertian atau arti dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate yang berarti sama, di mana mengandung arti bahwa antara komunikator dan komunikan memiliki pendapat dan konsep yang sama sehingga memungkinkan keduanya paham dan mengerti terhadap apa yang dikomunikasikan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata to communicate. Sehingga disimpulkan bahwa teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang berperan dalam mempertukarkan informasi dengan segera sehingga antara komunikator dan komunikan terjadi persamaan pemahaman dan tindakan dalam memaknai informasi sehingga teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam pendidikan. Ada 5 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, di antaranya yang pertama, dapat mengembangkan e-learning.
Yang kedua, mendukung terciptanya kursus online. Yang ketiga, memfasilitasi terbangunnya sistem tutorial bagi pendidikan jarak jauh. Yang keempat, membuka perpustakaan elektronik. Yang kelima, pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer. Sehingga tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan menengah dan pendidikan keterampilan melalui penggunaan internet. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, guru sebagai mediator pembelajaran komputer anak usia dini. Implikasi TIK dalam pendidikan dan pelatihan. Dengan hadirnya TIK terjadi pergeseran paradigma pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi belajar yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat dimaknai sebagai fasilitator dan katalisator dalam pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran terintegrasi dengan TIK merupakan model belajar aktif dan kolaboratif yang disebabkan karena pola interaksi yang digunakan berubah, yang semua guru sebagai sumber informasi yang utama menjadi siswa yang lebih berperan aktif. Yang kedua, TIK dapat meningkatkan motivasi, keterampilan, struktur berpikir, berkomunikasi secara elektronik, serta lebih aktif dalam pembelajaran. Kemajuan dalam teknologi dan cara teknologi dimasukkan dalam proses merupakan sebuah proses yang dinamis, di mana setiap lembaga pendidikan tentunya bekerja dalam konteks sistemnya sendiri demi menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan. Hal ini juga didukung dengan pendekatan yang perlu terus diperhatikan, di mana pendekatan tersebut yaitu yang pertama, pemunculan. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan berada pada tahap awal pengembangan, di mana pada fase awal ini para administrator dan guru baru mulai mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi-konsekuensi dari penambahan TIK pada manajemen sekolah dan kurikulum. Yang kedua, penerapan. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah-sekolah yang di dalamnya telah berkembang TIK. Pada fase ini, administrator dan guru-guru menggunakan TIK untuk tugas-tugas dalam manajemen sekolah dan kurikulum, di mana guru pada umumnya masih mendominasi lingkungan belajar. Yang ketiga, penanaman. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah-sekolah yang mempunyai jajaran teknologi berbasis komputer di berbagai laboratorium, kelas, dan wilayah administrasi. Guru mengembangkan cara-cara baru yang dalam cara tersebut TIK mengubah produktivitas personal dan praktik profesional mereka. Kurikulum mulai menggabungkan bidang-bidang mata pelajaran untuk merefleksikan aplikasi-aplikasi dalam dunia nyata. Yang keempat, pentransformasian. Pendekatan ini berkaitan dengan sekolah-sekolah yang telah menggunakan TIK secara kreatif untuk memikirkan ulang dan memperbaiki organisasi sekolah, di mana TIK menjadi bagian integral dari produktivitas personal sehari-hari dan praktek profesional meskipun tidak terlalu kelihatan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, diantaranya visi yang merujuk pada aspirasi dan tujuan dari individu dalam sekolah dan sistem sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, filsafat belajar dan pedagogi, di mana guru dan siswa berinteraksi dan bagaimana sekolah diatur untuk pendidikan yang terus tetap berlandaskan TIK. Yang ketiga, rencana dan kebijakan pengembangan, yaitu sesuai dengan visi dan filsafat pendidikan, maka setiap perencanaan dan pengembangannya tetap berpegang dan berlandaskan pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas mencakup infrastruktur dasar seperti pemasangan listrik, akses internet, dan sebagainya. Sumber mencakup berbagai jenis alat komputer dengan segala perangkatnya. Yang kelima, memahami kurikulum. Hal ini mempengaruhi kemajuan TIK dalam kurikulum dalam berbagai macam pengembangan berikutnya. Kemudian yang keenam, pengembangan profesional staf sekolah. Pengembangan kemampuan dan profesionalitas guru dalam penerapan TIK juga harus terus dikembangkan sehingga guru dapat mendesain pembelajaran berbasis TIK yang dapat sesuai dengan tuntutan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
Selanjutnya, keterlibatan komunitas. Dalam hal ini, bagaimana peran serta dari orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Kemudian penilaian. Penilaian berupa penilaian terhadap siswa, juga evaluasi keseluruhan terhadap sistem sekolah, di mana kedua aspek ini saling menjalin erat karena pengembangan di satu aspek akan sangat mempengaruhi aspek yang lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan TIK dalam pendidikan akan mengatasi masalah sebagai berikut. 1. Masalah geografis, waktu, dan sosial ekonomis Indonesia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan, daerah tropis, dan pegunungan, sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap pengembangan infrastruktur pendidikan, sehingga dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata. Yang ketiga, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang atau negara maju lainnya. Yang keempat, akselerasi pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan yang sulit diatasi dengan cara yang konvensional. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, TIK akan membantu kinerja pendidikan secara terpadu sehingga akan terwujud manajemen yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kekurangan TIK. Seiring dengan perkembangan yang semakin meningkat, TIK tetap memiliki kekurangan. Yang pertama, menyebabkan pengalihfungsian guru yang mengakibatkan guru jadi tersingkirkan. Yang kedua, individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang ketiga, kemungkinan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina sehingga lambat laun kualitas etika dan manusia khususnya para peserta didik akan drastis, serta hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan musnah. Penyalahgunaan penggunaan TIK seperti hal-hal yang dapat merusak moral merupakan tugas utama sebagai pelajar. Selanjutnya, mengatasi dampak negatif TIK. Agar penggunaan TIK dalam pendidikan lebih optimal dan dijalankan dengan baik dan benar, ada beberapa metode pemecahan masalah agar dampak negatif dari TIK dapat tertanggulangi. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Yang kedua, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Yang ketiga, pihak-pihak pengajar, baik orang tua maupun guru, memberikan pengajaran-pengajaran etika dalam ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Yang keempat, pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Peran guru dalam pendidikan berbasis TIK. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Ciri-ciri guru yang tidak menguasai bahan ajar yaitu teknik penyampaian monoton, cenderung duduk dan hanya membacakan saja, suaranya lemah, menghindari tatap muka dengan peserta didik, dan sulit menguasai kelas. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik, maka yang harus dipersiapkan adalah 1. Guru harus mengenal dan mampu menggunakan berbagai macam media sumber belajar. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan untuk merancang media pembelajaran. Yang ketiga, guru dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik karena sebagai fasilitator dia dituntut mampu memotivasi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Dalam belajar, peserta didik memiliki kecenderungan masing-masing dan tidak selalu sama. Sehingga tugas guru dalam hal ini adalah sebagai pengelola menjaga agar kelas selalu kondusif. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Peserta didik akan lebih baik belajar daripada diajari.
Kemudian dalam belajar masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Seseorang akan lebih banyak belajar bila mendapatkan reinforcement yang positif tentunya. Pembelajaran akan lebih berarti bila ada penguasaan yang penuh pada setiap tahapannya. Guru akan menjadi pengelola yang baik ketika mampu melaksanakan fungsi manajemen dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Merumuskan rencana dan tujuan belajar. 2. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian memimpin, mendorong, memotivasi, dan menstimulasi peserta didik. Mengawasi segala sesuatunya apakah berjalan sebagaimana mestinya, serta memiliki kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya, guru sebagai demonstrator. Para demonstrator adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru di depan peserta didik sebagai upaya membuat peserta didik agar lebih mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Guru harus menunjukkan sikap yang terpuji dalam segala aspek kehidupan sehingga menjadi sosok yang ideal bagi siswa, menunjukkan bagaimana caranya memahami materi dan bahan ajar. Karena aspek demonstrator ini merupakan salah satu strategi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus mempersiapkan yang pertama, memiliki pemahaman yang memadai tentang perkembangan anak yang dibimbing. Yang kedua, guru harus terampil membuat perencanaan dan tujuan pembelajaran bagi sekelompok peserta didik. Tingkatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian 6, guru sebagai motivator. Banyak peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang menggembirakan bukan karena bodoh tetapi karena ia kehilangan motivasi. Banyak anak yang pintar justru memiliki nilai yang rendah karena kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi adalah sebuah peristiwa yang kompleks, bukan hanya faktor internal tetapi banyak juga akibat faktor eksternal, di mana yang terbanyak adalah karena kurangnya dorongan motivasi. Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhan, di mana seorang anak akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar sehingga ia tidak membutuhkan untuk mendalami suatu masalah dan ia akan kehilangan motivasi. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru harus memiliki data-data dan informasi tentang keberhasilan setiap anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran, di mana evaluasi ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah pelajaran yang telah disampaikan cukup terserap oleh peserta didik. Kemudian bagaimana mengetahui metode yang digunakan dan apakah media yang digunakan telah sesuai. Dan juga strategi pembelajaran apakah telah cukup jitu. Evaluasi bukan hanya untuk menilai peserta didik saja, tetapi terlebih adalah untuk mengevaluasi guru juga. Dalam artian, para guru harus siap dengan alternatif lain seandainya cara yang digunakan selama ini belum cukup berhasil. Sementara ketidakberhasilan peserta didik harus diupayakan terus-menerus untuk mengatasinya. Demikian pemaparan dari modul ke-6, komputer dalam pembelajaran anak usia dini. Tetap semangat, terus semangat. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.